Pembahasan pertama mengenai pengertian mubham. Mubham secara bahasa merupakan bentuk isi maf'ul dari kata abhama yang berarti merahasiakan. Adapun secara terminologi, mubham adalah semua lafadz yang termaktub di dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau tidak secara detail. Adapun contohnya, salah satu contohnya itu terdapat pada Quran surat An-Naml ayat 23, yang mana di Quran surat An-Naml ini terdapat kata imro'atan yang berarti seorang perempuan. Nah, di sini kan tidak disebutkan imro'atan di sini seorang perempuan itu siapa. Nah, kata imro'atan di sini termasuk lafadz mubham yang mana tidak dijelaskan secara spesifik. Nah, setelah kita melakukan istilahnya pencarian gitu, penelitian, dapat kita ketahui bahwasannya kata imro'atan yang dimaksud di sini adalah Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabah pada zaman Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya akan menjelaskan sedikit tentang sebab-sebab mubham dalam Al-Quran. Imam Al-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran pada fasal ilmu al-mubahamat, dan Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada fasal fil mubahamat, keduanya menguraikan sebab-sebab mubaham dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, ayyakuna abaham fi maulu istiwana bibayanihi fi akhar fi siyaqil ayah. Atau kalau dalam kitab Qawaidul Asasiyah menyebutnya al-istiwana bibayanihi fi maulu akhar, yaitu suatu ayat yang mubaham dijelaskan pada ayat yang lainnya. Contohnya Al-Fatihah ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, penjelasannya terdapat pada An-Nisa ayat 69. Di sana dijelaskan yang dimaksud alladzina an'amta 'alaihim itu siapa saja. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang memegang teguh kepercayaan kepada kebenaran Rasul, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang kedua, ayat ayyanu istiharoh, yaitu maksud yang ditentukan, yang diharapkan sudah jelas karena popularitasnya sudah masyhur. Contohnya Al-Baqarah ayat 35. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini. Dalam ayat ini memang tidak disebutkan secara langsung, namun kita sudah bisa mengetahui bahwa yang dimaksud istri Nabi Adam adalah Ibu Hawa, karena Nabi Adam tidak mempunyai istri selain beliau. Yang ketiga, qasdu sitr alaihi liyakun abalahu fi istiqtafah, yaitu sengaja menutupinya dengan tujuan menegaskan dan menguatkan perintah menyayanginya, menginformasikannya itu dengan simpati. Contohnya Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia yang menarik hatimu,
dan dipersaksikannya kepada Allah kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Yang dimaksud Anas, manusia itu adalah Akhnas ibn Syuraik yang pada awalnya sangat membenci Islam. Namun kemudian ia memeluk agama Islam, bahkan ia mampu menjadi seorang muslim yang soleh. Yang keempat, ala yakunu fi ta'inihi kathir faidah. Tidak ditemukan pengungkapannya, penetapannya secara jelas atas manfaat atau faidah yang penting. Contohnya Al-A'raf ayat 163. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Yang dimaksud Al-Qaryah atau negeri tersebut yaitu negeri Ailah atau Tabariyah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madian dan Gunung Sinai. Ada contoh lainnya yang disebutkan dalam kitab Qawaidul Asasiyah, menyebutkan contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al'idhami kayfa nunshisuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'lim Al-Quran, di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, yang dimaksud orang tersebut dalam ayat tadi yaitu Uzair, seorang dari keturunan Bani Israel yang melewati negeri di tanah Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Bukhtun Nasor. Jadi Korea di situ adalah negeri di tanah Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Bukhtun Nasor. Yang kelima, at-tanbih ala ta'mim wa ghairu khas bi khilaf ma law ain, yaitu untuk memberi perhatian atas hal yang bersifat umum sekaligus menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berkenaan dengan seseorang secara khusus. Contohnya An-Nisa ayat 100.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Ikrimah berkata, setelah 14 tahun saya mencari jawaban mengenai siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, barulah saya mengetahui dia adalah Damrah ibnu al-Ais, salah seorang mustad'afin di kota Mekah. Dia sakit-sakitan ketika turun ayat perintah berhijrah. Dia keluar dari rumahnya dan wafat di Taim. Namun ayat ini berlaku untuk semua orang, jadi bukan hanya Damrah ibnu al-Ais tersebut, berlaku untuk semua orang yang bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasul, namun keduluan untuk meninggal dunia. Yang keenam, ta'dhimuhu bil wasf al-kamil dunal ism, yaitu untuk mengagungkan dengan sifat atau karakter yang sempurna tanpa menyebutkan namanya. Contohnya dalam Az-Zumar ayat 33, walladzi jaa'a bis-sidqi was-sadaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud alladzi jaa'a bis-sidqi itu adalah Nabi Muhammad. Sedangkan was-sadaqa bihi itu Abu Bakar dan termasuk semua orang yang berlaku jujur atau benar. Yang ketujuh, tahqirah bil wasf an-naqis, yaitu untuk merendahkan sifat atau karakter yang jelek. Contohnya dalam Al-Kautsar ayat 3, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Yang dimaksud orang tersebut pada saat ayat tersebut diturunkan yaitu al-asi. Baiklah, selanjutnya yakni penjelasan tentang kaidah-kaidah mubham dalam Al-Qur'an. Di sini terdapat 3 kaidah. Yang pertama yakni berbunyi, suatu yang mubham yang dinyatakan Allah bahwa hanya Dialah yang mengetahuinya, tidak perlu lagi dicari tahu makna yang lain. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang mengkaji tentang kaidah tentang ayat yang mubham dalam Al-Quran tersebut, itu merupakan sesuatu yang menyesatkan dan seperti berjalan di atas kegelapan. Bahkan hal tersebut merupakan sebuah kesia-siaan. Contohnya yakni dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang artinya, kalian gentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak ketahui, sedang Allah Maha mengetahui. Lalu kata la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum itu merupakan sebuah penekanan dari Allah bahwa hanya Allah sajalah yang mengetahui hal tersebut. Nah, barang siapa yang berusaha mengetahui persoalan-persoalan tersebut, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala dan melanggar batasan yang seharusnya ia terima saja. Selanjutnya kaidah yang kedua yakni berbunyi, pada dasarnya setiap yang mubham dalam Al-Qur'an tidak perlu dipaksa-paksakan untuk mengetahui maknanya. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pengetahuan tentang mubham yang tidak jelas oleh Al-Qur'an termasuk masalah yang tidak mungkin dimasuki dan tidak dibenarkan ada usaha mendekatinya, kecuali jika hal tersebut mengenai persoalan-persoalan yang sangat terbatas, seperti misalnya untuk menangkis tuduhan yang diarahkan kepada seorang padahal persoalan tersebut belum jelas. Lalu dengan penyingkapan yang tidak jelas itu diharapkan tuduhan tersebut dapat dihilangkan. Dan mengenai kaidah ini
Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa umumnya masalah tersebut tentang al-mubahamat di sini tidak ada manfaatnya dalam agama. Misalnya, jika mereka menyebutkan contoh nama pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, nama anjing mereka, lalu menyebutkan nama burung yang dihidupkan kembali untuk Nabi Ibrahim, menyebutkan jenis tongkat Nabi Musa, dan lain-lain, hal tersebut tidak ada gunanya bila dijelaskan kepada manusia dan tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhiratnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang contoh kondisi ayat mubham yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bila diketahui. Yang pertama, ini contoh ayat mubham yang ada manfaatnya bila diketahui. Ya, ini terdapat pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraj, yang artinya, dan orang-orang yang berkata kepada ibu bapaknya, cih bagi kamu, apakah kamu memperingatkanku akan hari kebangkitan? Mengenai ayat tersebut, Khalifah Marwan bin Hakam menunggu ayat itu turun berkenaan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar. Di sini beliau merupakan saudara dari Aisyah sendiri. Namun, pendapat Marwan bin Hakam tersebut dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu ayat pun mengenai keluarga mereka kecuali tentang ayat yang membersihkan nama baik Aisyah akan fitnah yang pernah menimpanya. Yang kedua, yakni contoh kondisi mengenai ayat mubham yang tidak ada manfaatnya bila diketahui. Contohnya terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, ilal akhir, yang artinya sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Di sini menurut Asy-Syangqiti tentang ayat tersebut berpendapat bahwa apa yang disebutkan para mufassir mengenai nama anjing tersebut, ada yang menyatakan bahwa nama anjing tersebut adalah Qitmir, dan ada yang menyatakan bahwa nama anjing itu adalah Hamran, dan lainnya. Tidak perlu ditanggapi, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak hal yang tidak dijelaskan Allah maupun Rasulnya. Tidak ada kepastiannya bila dijelaskan, dan membahasnya pun tidak ada gunanya. Kaidah ketiga, yakni pengetahuan tentang mubham semata-mata tergantung riwayat. Tidak ada tempat bagi rasio untuk mengetahuinya. Dari kaidah tersebut, Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, cara mengetahui masalah-masalah itu adalah dengan adanya laporan nakal selama hal tersebut berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti nama teman Nabi Musa bahwa ia adalah Nabi Khidir, maka hal itu bisa diterima. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang beberapa sumber dalam mengetahui ayat al-mubhamat tersebut. Yang pertama, ini contoh ayat mubhamat yang penjelasannya berasal dari Al-Quran. Contohnya yang pertama ini terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Yang dimaksud Yaumuddin dalam ayat tersebut dijelaskan pada tempat lain, yakni dalam surah Al-Infitar ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yauma la tamliku nafsun nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, yang artinya yaitu ketika hari seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Sumber yang kedua yaitu ayat al-mubhamat yang penjelasannya dari sunnah Nabi. Contohnya terdapat dalam surah Ibrahim ayat 37 yang artinya, ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Dari hadis Nabi dijelaskan bahwa keturunan yang dimaksud dalam ayat tersebut merupakan Nabi Ismail alaihissalam. Contoh yang kedua yaitu dari surah Abasa ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Anja'ahul a'ma, yang artinya karena telah datang seorang buta kepadamu. Dari hadis Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu sumber yang selanjutnya yakni dari penjelasan sahabat yang menyaksikan langsung tentang kejadian turunnya ayat tersebut. Di sini terdapat dalam surah An-Nur ayat 11 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong tersebut adalah dari golongan kalian sendiri.
ayat tersebut menurut para sahabat itu merupakan yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Mishah, Hasan bin Sabit, dan Himyah bin Jahsy.